warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Alamsyah dengan NIM 1403625087. Di sini saya akan menganalisis film Laskar Pelangi untuk tugas penilaian tengah semester pada mata kuliah perkembangan peserta didik. Selanjutnya akan ada scene video pada Laskar Pelangi ataupun cuplikannya. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia. Oh, menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Alasan saya memilih film Laskar Pelangi itu karena sangat cocok untuk dianalisis menggunakan teori-teori perkembangan yang ada pada tugas kali ini. Karena film ini juga menampilkan proses perkembangan peserta didik secara lengkap, apalagi juga masuk dalam aspek kognitif, lalu sosial, emosional, moral, serta lingkungan pendidikannya juga. Nah, baik dalam cerita ini tuh tidak hanya fokus pada kehidupan sekolah aja, tapi juga memperlihatkan bagaimana kondisi keluarga, ekonomi, guru, dan masyarakat dalam mempengaruhi perkembangan anak dalam pendidikan. Pada scene yang pertama, ada Lintang yang ingin bersekolah walaupun dia harus menempuh perjalanan yang sangat jauh. Jadi Lintang menunjukkan bahwa sekolah adalah sesuatu yang sangat penting bagi dirinya. Walaupun kondisi ekonomi keluarganya sederhana dan akses menuju sekolah sangat sulit, ia tetap berusaha datang setiap hari. Hal ini menunjukkan bahwa Lintang memiliki motivasi belajar yang sangat tinggi dan keinginan kuat untuk memperbaiki masa depannya melalui pendidikan. Jadi, scene ini juga memperlihatkan bahwa kebutuhan akan pendidikan mampu mendorong seseorang bertahan menghadapi kesulitan hidup. Lintang rela menghadapi resiko perjalanan jauh karena ia percaya sekolah dapat membantu dirinya berkembang. Jadi pada scene pertama ini bisa dianalisis dengan teori dari Abraham Maslow, teori humanistik. Jadi menurut Maslow, manusia memiliki kebutuhan untuk berkembang dan mencapai cita-cita yang disebut aktualisasi diri. Jadi pendidikan menjadi salah satu cara seseorang mencapai potensi terbaik dalam dirinya. Dan scene ini pun bisa dikaitkan dengan perkembangan peserta didik. Scene ini tuh menunjukkan bahwa motivasi itu sangat mempengaruhi perkembangan peserta didik. Anak-anak yang memiliki dorongan belajar kuat akan tetap berusaha berkembang meskipun berada dalam keterbatasan lingkungan. Pada scene kedua, yaitu ada Lintang bersama teman-temannya, yaitu ada Ikal dan Mahar. Dia mengikuti lomba cerdas cermat melawan sekolah elit yang memiliki fasilitas jauh lebih baik daripada mereka. Tapi mereka berhasil memenangkan perlombaan tersebut. Pada scene yang kedua ini, saya menganalisis dengan menggunakan teori Erik Erikson psikososial. Lalu keberhasilan memenangkan lomba membuat Lintang dan teman-temannya itu merasa dihargai dan diakui kemampuannya. Jadi menurut Erikson, pada tahap industri versus inferiority, anak membutuhkan pengalaman keberhasilan agar tumbuh rasa percaya diri dan kompetensi diri.
Jadi ketika Lintang berhasil membawa sekolahnya menang, ia memperoleh pengakuan sosial atas kemampuan yang dimilikinya. Scene ini juga memperlihatkan bagaimana keberhasilan akademik itu dapat membantu perkembangan emosional anak, dan anak juga menjadi lebih percaya diri, bangga terhadap dirinya, dan juga merasa mampu bersaing dengan orang lain. Jadi, pengalaman berhasil dalam pendidikan sangat penting untuk membentuk rasa percaya diri peserta didik dan mendorong mereka terus berkembang. Pada scene ketiga ini, ada Lintang keluar sekolah karena ayahnya meninggal. Dan itu menjadikan Lintang harus berhenti sekolah untuk membantu keluarganya mencari nafkah. Pada scene ini, setelah ayahnya meninggal, Lintang melihat kondisi ekonomi keluarganya ini menjadi sulit. Karena itu, Lintang harus mengutamakan kebutuhan keluarganya dibanding melanjutkan pendidikan. Jadi, hal ini tuh menunjukkan bahwa pendidikan itu tidak selalu dapat diprioritaskan ketika kebutuhan hidup dasar belum terpenuhi. Jadi, walaupun Lintang memiliki kecerdasan yang sangat tinggi dan mempunyai semangat belajar yang sangat besar, dan keadaan ekonomi ini memaksakannya meninggalkan sekolah. Lalu pada sini nih, teori yang saya pakai itu yaitu dari Abraham Maslow, yaitu hierarki kebutuhan. Maslow menjelaskan bahwa kebutuhan dasar seperti ekonomi dan keamanan harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum seseorang memenuhi kebutuhan pendidikan dan pengembangan dirinya. Lalu sini nih juga memperlihatkan bahwa kondisi ekonomi keluarga itu sangat mempengaruhi perkembangan pendidikan anak. Jadi anak memiliki potensi besar pun bisa kehilangan kesempatan belajar jika kebutuhan dasar itu tidak terpenuhi. Kesimpulan dalam film Laskar Pelangi ini itu menggambarkan bahwa pendidikan adalah hak dasar yang harus diperjuangkan meskipun dihadapkan pada keterbatasan ekonomi, lalu fasilitas yang minim. Nah, melalui perjalanan yang kita lihat di film Laskar Pelangi, film ini itu menekankan kita bahwa proses belajar itu dan juga berpikir itu tuh berkembang jauh lebih penting daripada sekedar pencapaian nilai akademis saja, teman-teman. Nah, di sini juga penting banget itu motivasi dan harapan gitu. Meskipun sekolah mereka tuh hampir roboh, tapi semangat para siswa itu tuh membuktikan gitu bahwa tantangannya itu justru membentuk kemampuan kritis mereka dan kreativitas mereka, teman-teman. Nah, jadi pada film Laskar Pelangi ini tuh menyimpulkan bahwa usaha yang sungguh-sungguh itu tidak akan mengkhianati hasil, teman-teman. Dan pendidikan juga adalah kunci utama untuk memutus rantai kemiskinan serta membuka dunia yang lebih baik gitu. Refleksi pribadi saya setelah menonton film Laskar Pelangi itu, saya menyadari bahwa peran pendidikan ini tuh benar-benar sangat penting, dan tidak semua orang juga bisa mendapatkan pendidikan dengan mudah. Dan setelah saya menonton film ini juga, saya menyadari bahwa film ini tuh memberikan kita semangat dalam belajar dan tidak pantang menyerah dalam belajar, dan juga kerja keras untuk belajar gitu, teman-teman. Nah, pada film ini juga saya sadar bahwa peran guru ini sangat penting bagi perkembangan pendidikan, apalagi bukan sekedar memberi ilmu untuk kita saja, tapi juga sebagai motivator untuk kita pada pendidikan, teman-teman. Saya sebagai mahasiswa menyadari bahwa setelah saya menonton video film Laskar Pelangi itu, saya menghargai pendidikan yang saat ini saya dapatkan, karena masih banyak anak-anak di Indonesia yang mendapatkan pendidikan yang belum layak dan masih harus bekerja keras untuk mendapatkan pendidikan yang lebih layak.
Sekian dari video saya dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton, dan apabila masih ada kesalahan kata mohon dimaafkan, dan terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.